Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mendoan bersama saya Evi Nur Alfianti, edisi Senin 18 April 2022. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas seputar RUU PPRT yang akan kita bahas dengan teman kita, yaitu Firman Maulana Habib. Hai semuanya. Udah menyapa duluan ya. Oke nih Mas Firman, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik sekali, walaupun tadi pagi-pagi kesini ya udaranya dingin sekali, tapi harus tetap kita semangat. Oke dong, kan emang puasa ya. Ya puasa lah ya. Ya udah deh, emang puasa itu harus semangat ya, meskipun nggak puasa juga tambah harus semangat. Ya betul sekali. Oke, dan sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu PRT. Jadi PRT itu adalah pekerja rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang memiliki karakteristik spesifik, di mana dari waktu kerjanya juga spesifik, kemudian tempat kerjanya dan hubungan kerjanya. Dan PRT itu di Indonesia sudah lagi tidak dikatakan sebagai pelayan, melainkan sebagai pekerja. Dan sebagai pekerja, PRT itu mempunyai hak dan juga kewajiban. Dari sebagai PRT harus menjadikan hak dan kewajiban itu bisa dilakukan untuk memiliki perlindungan dari negara Indonesia, ya kan? Ya betul sekali. Oke nih, kan kita membahas seputar RUU PPRT ya. Jadi menurut Mas Firman nih, apa itu PPRT? Maksudnya RUU PPRT. Nah, kemarin kan saya kebetulan ikut juga webinar pembahasan RUU PRT itu ya. Jadi itu dilaksanakan oleh para pemerhati PRT seluruh Jawa Timur kurang lebih ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya RUU ini adalah rencana undang-undang yang membahas mengenai peraturan pekerja rumah tangga. Nah, bukan hanya menurut saya gitu ya. Dalam hal ini bukan hanya saja tentang hak dan kewajiban dari PRT sendiri, namun juga melindungi dari kepentingan yang menggunakan jasa PRT ini. Jadi tidak salah kalau sebenarnya PRT ini melindungi kedua belah pihak, baik PRT sendiri maupun juga pengguna jasa PRT sendiri. Seperti itu Mbak kalau menurut saya. Oke, jadi menurut Mas Firman nih, RUU PPRT itu adalah rancangan undang-undang yang diperuntukkan oleh pekerja rumah tangga ya? Betul. Oke, dan menurut Mas Firman nih, untuk fungsi dari RUU PPRT sendiri itu seperti apa? Kalau menurut saya sih, ya jelas itu mengatur bagaimana pekerjaan PRT ini lebih tertata seperti itu. Sebetulnya curhatan Mbak, curhatan saat webinar tersebut ya. Jadi banyak PRT itu yang merasa jam kerjanya over, terus gajinya itu tidak sepadan dengan pekerjaannya. Dan spesifikasi pekerjaan, spesifik pekerjaannya itu tidak gimana ya, tidak jelas. Tidak ada aturannya gitu ya. Disuruh apa aja kan nggak jelas seperti itu. Nah, di samping itu juga dari pengguna jasa PRT sendiri itu dengan adanya PRT ini lebih mengatur bagaimana kalau semisal PRT ini libur, PRT ini sakit, jadi kayak ada perlindungan juga terhadap dari penggunaan jasa PRT ini. Semisal PRT ini libur, maka ada gantinya atau sebagainya seperti itu Mbak. Berarti seperti dalam organisasi gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang mewakili, ada perwakilan lainnya yang menggantikan gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kan dari pengguna jasa PRT ini juga terlindungi, maksudnya kan tidak repot kalau ketinggalan atau ditinggal PRT-nya seperti itu. Kan ini banyak isu-isu yang beredar bahwasanya RUU PPRT itu belum disahkan di Indonesia, dan itu apa yang menjadi alasan untuk pengesahan dalam RUU PPRT itu sendiri? Kalau itu bukan isu sih Mbak sebenarnya. Itu udah kenyataan realita. Realitanya di Indonesia itu memang PRT itu belum disahkan. Tapi yang kemarin disahkan oleh DPRD itu kalau nggak salah apa itu? Perlindungan perempuan atau enggak? Apa ya itu? Perempuan, ibu atau anak itu agak? Ya perempuan. Jadi apabila ada pelecehan seksual terhadap perempuan itu ada undang-undangnya yang mengatur, dan kemarin itu disahkan. Lebih ke perlindungan seksualnya ya, maksudnya di perlindungan perempuan, perlindungan rumah tangga dan juga perempuan. Tapi RUU PRT-nya belum. Karena kalau berdasarkan kemarin sih itu karena
banyak pengguna jasa PRT ini takut kalau sampai PRT ini disahkan, itu bisa jadi segala tindakan yang dia lakukan terhadap PRT itu dapat menimbulkan hukum kepada dia. Bisa juga semisal PRT nanti mengalami over pekerjaan. Nah, PRT ini nuntut ke pengguna jasanya, ngadu ke pengadilan. Nah, takutnya dari pengguna jasa seperti itu. Sedangkan kan yang pemangku kebijakan untuk pengesahan, untuk pembahasan PRT kan DPR nih. Nah, DPR kan otomatis karena kesibukannya itu dia banyak menggunakan jasa PRT sendiri. Nah, apabila ada ketidaksesuaian dengan peraturan undang-undang PRT apabila disahkan, otomatis segala tindakan yang dilakukan pengguna jasa di sini akan menimbulkan hukum. Takutnya mungkin seperti itu. Oh iya sih. Tapi emang lebih penting ya kalau disahkan itu kan lebih ada peraturan yang dipastikan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian gaji, itu PRT bisa mempunyai hak yang gimana bisa melaporkan seorang tuanya gitu ya. Ya pokoknya lebih karena apa yang saya sampaikan tadi alasannya itu sebenarnya karena orang-orang ini tidak paham betul terhadap undang-undang PRT sendiri. Karena PRT sendiri sebenarnya itu kan mengatur kedua belah pihak. Bagaimana kedua belah pihak ini win to win, sama-sama menang, sama-sama menguntungkan, tidak hanya menguntungkan PRT sendiri maupun tidak menguntungkan pengguna jasa PRT. Jadi menguntungkan keduanya ya. Mengatur keduanya. Oke nih, Mas Firman kan pernah tadi kan membicarakan mengenai webinar RUU ya. Dan di webinar itu membahas seputar RUU PRT-nya. Jadi kita ngelontoi deh gak salah. Bagaimana perjalanan UU PRT ini. Nah, kebetulan kan yang mengisi itu para dosen-dosen, aktivis-aktivis dari yang menggalakkan agar UU PRT ini disahkan, RUU PRT ini disahkan. Jadi itu menjelaskan mengenai perjalanannya RUU itu melalui banyak rintangan untuk disahkannya itu ya. Betul. Oke. Dan ini kan nggak ada kepastian sampai sekarang ya. Dan itu apa alasan yang melatar belakangi sehingga RUU PRT itu tidak disahkan dengan pasti gitu loh, maksudnya dengan cepat? Kalau dilihat ya Mbak ya, sebenarnya segala upaya itu sudah dilaksanakan oleh para aktivis atau pemerhati PRT ini. Tapi terdapat beberapa elemen yang tidak menyetujuinya untuk disahkan. Ada kayaknya itu kemarin dinyatakan itu dua parpol yang menolak. Nah, dua tolakan inilah yang sedangkan dua parpol ini memiliki kayak suara besar di DPR. Sensor ya. Nggak dua apa-apa. parpol ini kan memiliki suara besar di DPR. Nah, dimohonlah untuk kedua parpol ini dipikir ulang, dikaji ulang, apakah benar PRT itu sesuai dengan yang kalian sikapi atau sudah berubah lagi, maksudnya berubah dalam hal ini melindungi PRT sendiri maupun pengguna jasa sendiri seperti itu. Oke. Ini kan ada berita banyak banget mengenai 17 tahun RUU PPRT itu digantung. Dan betul. Menurut Mas Firman nih, gimana nasibnya sekarang untuk pejuang RUU PPRT itu? Kalau sekarang sih saya lihat perjuangannya semakin getol ya Pak ya. Jadi mereka ini semakin giat, para aktivis ini ya, aktivis pengesahan RUU PRT semakin giat untuk PRT ini segera disahkan karena kearjenansinya gitu. Kan juga kita lihat bahwasanya PRT ini menyumbang dana yang besar terhadap pemerintahan, baik itu dari pajak, dari segi ketenagakerjaan kan sangat besar. Nah, tadi pertanyaannya apa? Saya lupa. Gimana nasibnya si pejuang RUU PPRT itu? Nah, nasibnya sekarang sih mereka sudah yang namanya mengkonsolidasi, bahasanya ngeri rek. Mengkonsolidasi dengan para tokoh-tokoh agama. Bagaimana dari segi agama UU ini gimana tanggapannya, bagaimana dari segi agama, lalu dari segi parpol lain, lalu dari segi sekarang perjuangan ke kampus Mbak. Mencari mahasiswa. Itu iya gimana sih. tanggapannya kan katanya sih mahasiswa itu adalah
agent of Iya. perubahan. Oh. Kan emang mahasiswa kan banyak ya, banyak dan juga para pemuda-pemuda itu kan berkumpul di salah satu kampus kan. Jadi mahasiswa ya emang sasaran yang paling gampang gitu. Jadi di doktrin ini langsung langsung manut semuanya kayak gitu kan. Jadi gampang aja. Oke, terima kasih Marfilman untuk pertanyaannya dan juga jawabannya hari ini. Oke, pemirsa podcast Mendoan. Itu tadi adalah pertanyaan tanya jawab dari saya dan juga Firman. Ngerti kan saya siapa? Saya adalah Evi yang memimpin podcast pada hari ini. Dan saya juga Firman sebagai narasumber. Bener banget. Teman dari Evi hari ini. Iya, emang kita kan teman sebaya ya. Jadi kita sharing aja nih mengenai RUU PPRT. Karena emang dari semua mahasiswa itu kan gak semuanya suka politik ya kan. Jadi nggak apa-apa lah sekali-kali kita membahas mengenai RUU PPRT gitu. Oke, untuk pemirsa jangan lupa tonton terus podcast Mendoan ini di setiap harinya akan tayang ya kan. Oke, cukup sekian. Mungkin dari Mas Firman ada kata-kata yang ingin disampaikan? Ya, mari kita dukung RUU PRT tentunya ya. Karena pembahasannya kan itu. Iya. Kita dukung sepenuh hati, kita galakkan bahwasanya RUU PRT ini perlu disahkan karena mengatur seluruh pekerjaan PRT, baik itu menguntungkan di PRT sendiri maupun menguntungkan di pengguna jasa PRT. Jadi kita tegaskan di dua sisi tersebut, Pak. Iya, pokoknya menguntungkan di antara keduanya ya. Jadi nggak hanya satu aja yang diuntungkan gitu. Kan emang semuanya ada peraturannya, undang-undangnya dan juga hak dan kewajibannya. Jadi untuk semuanya tolong dukung ya PPRT. Semoga RUU-nya ini cepat disahkan oleh pemerintah. Oke, ketemu lagi besok. Dan stay tune, jangan kemana-mana, tetap di podcast Mendoan. Bersama saya Evi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.